Halo kawan-kawan, salam koi untuk kebahagiaan dan salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini saya akan menjabarkan kenapa kolam koi natural itu jernih, bebas amonia atau amoniaknya kecil, serta lebih enak dipandang. Saya berharap stok beras kalian aman, dan sebelum menonton videonya, nyalakan rokok kalian, buat kopi, dan mari kita ke videonya kawanku. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Nah teman-teman, saya mengucapkan terima kasih ya sebelumnya kepada Om Randy, karena video kali ini semuanya adalah hasil rekaman Om Randy dan video kolam Om Randy tentunya di daerah Bogor. Beliau adalah langganan saya dan beliau adalah salah satu penggemar kolam koi natural. Langsung saja kita ke permasalahan pertama, kenapa sih kolam koi natural itu lebih jernih? Jawabannya sederhana, karena di dasar kolam dipenuhi dengan kerikil-kerikil. Nah kerikil-kerikil ini ya yang membuat degradasi warna sehingga air nampak lebih jernih. Di samping juga berperan untuk memperlihatkan air menjadi lebih jernih, kerikil-kerikil yang di dasar kolam juga berperan juga sebagai rumah bakteri, yang dimana rumah bakteri ini mengurai amonia menjadi nitrit dan nitrat, yang dimana rumah bakteri ini adalah tempat hidupnya bakteri Nitrobacter, yang dimana amonia yang sebelumnya berbahaya bagi ikan koi diolah menjadi nitrit dan nitrat. Itu ya teman-teman. Jadi kenapa kolam koi natural jernih ya, karena memang dibuat kerikil-kerikil dasar air dan ada ornamen batu-batunya, jadi terlihat jernih ya. Bisa kalian lihat sungai-sungai di alam. Dua, apa sih rahasianya amonianya menjadi rendah di kolam koi natural? Saya akan menjelaskannya teman-teman sepengetahuan saya. Oke, nah selanjutnya kenapa amonia kolam koi natural rendah? Karena satu, para penggemar kolam koi natural mereka lebih mengedepankan view, jadi populasinya cenderung terjaga ya, sehingga kadar amonia akan rendah, karena memang amonia itu sumbernya dari kotoran si ikan koi. Nah rata-rata penggemar kolam koi natural mereka lebih cenderung mengedepankan view daripada si ikan koi. Nah faktor yang kedua adalah karena di sekeliling kolam koi natural dipenuhi dengan media-media biologis, baik itu dari akar tanaman, baik itu dari under gravel filter yang berupa kerikil-kerikil yang saya bilang di awal tadi, dan baik itu berupa dari chamber biologinya. Bayangkan ada 3 item nih. Nah kerjanya begini, jadi akar tanaman itu akan menyerap nitrit. Nah nitrit ini adalah sumber makanan dari alga teman-teman, jadi mencegah kolam koi menjadi hijau. Itu pertama, akar tanaman. Di samping mencegah kolam koi menjadi hijau, akar tanaman juga berperan sebagai rumah bakteri Nitrobacter. Oke, jadi bakteri Nitrobacter, bakteri pengurai ini hidup mereka di sela-sela atau di rongga-rongga. Nah itu yang kedua, kerikil-kerikil ini juga berperan sebagai rumah bakteri juga. Lihat under gravel filter sistem kerjanya. Nah selanjutnya kita tahu di chamber biologis pasti ada rumah bakteri, baik itu berupa biobol, batu apung yang memiliki rongga yang dimana tempat hidupnya bakteri pengurai. Jadi kenapa amoniaknya rendah? Jelas dong, karena memang filter biologinya terdapat 3 lapisan, 1 dari akar tanaman, 2 dari kerikil, dan 3 dari chamber biologisnya. Itu ya teman-teman, mudah-mudahan bisa memberikan informasi. Oke. Nah teman-teman, kita ke rahasia selanjutnya, yaitu rahasia keindahan kolam koi natural. Nah berdasarkan hasil pengamatan, liputan, dan perbincangan saya dengan para penghobi kolam koi natural, rahasia keindahannya ada 1. Yang pertama itu terletak di penataan batu, dan yang kedua terletak di penataan tanamannya, baik itu tanaman air ataupun tanaman perindang dan perhias lainnya. Oke, nah banyak di luaran sana para penghobi kolam koi natural, peletakan batunya itu seperti terkesan membuat tembok seneran, jadi agak terkumpul ya. Nah sedangkan dalam membuat kolam koi natural ini prinsipnya kita kan memindahkan alam ke halaman rumah. Nah,
alam yang dimaksud adalah baik itu sungai, aliran air, dan lain sebagainya. Jadi perhatikan peletakan batunya ini lebih baik menggunakan aplikasi terpal geomembran. Agar apa? Agar lebih mudah dalam peletakan batunya. Nah, karena terpal geomembran ini agak lemes, jadi kita kan lebih luasa nih. Kalau memang diletakkan di poinnya di sini nggak bagus, ya letakkan di tempat yang lainnya dan lain sebagainya. Itu ya teman-teman. Jadi teman-teman untuk peletakan batu ini mungkin bisa tonton video-video saya atau cari di grup Kenny Kolam Ekosistem Natural Indonesia. Di sana banyak terdapat sharing-sharing tentang peletakan batu kolam koi natural. Saya sarankan kalian lebih hati-hati dalam peletakan batunya sehingga sekali kerja ya. Oke. Nah, dan faktor selanjutnya adalah peletakan tanamannya. Oke. Nah, apa sih yang mempengaruhi peletakan tanaman ini menjadi rahasia keindahannya? Jadi begini, ketika kita sembarangan meletakkan tanaman, baik itu besarnya, jenisnya, dan lain sebagainya, itu akan mengurangi view. Nah, contohnya seperti ini. Ketika kita meletakkan tanaman yang terlalu rimbun di waterfall, jadi view dari waterfall itu akan tertutupi oleh tanamannya, ngerti kan? Nah, sederhananya seperti itu ya. Jadi kita dalam peletakannya lebih hati-hati juga, sesuaikan dengan selera kita, tapi sesuaikan juga ya dengan kondisi di alam dan kondisi lingkungan kalian. Nah, saran saya jangan terlalu besar seperti daun mint, nah, baik lemputu, baik Jepun Bali atau Kamboja. Jadi hati-hati dalam peletakannya. Itu ya teman-teman rahasianya, dan mudah-mudahan pendapat saya ini memberikan manfaat. Nah, pendapat saya dapatkan dari sharing-sharing, dari pengamatan, dari liputan. Nah teman-teman, kita ke segmen terakhir ya, atau manfaat membuat kolam koi natural. Nah, saya akan menjabarkan beberapa manfaatnya ya, yang tentu menurut pandangan saya. Jika ada perbedaan pendapat ya wajar lah. Nah, manfaat pertama adalah harganya yang relatif lebih murah jika kalian membuat kolam koi natural dengan terpal geomembran DPI. Nah, tentu juga kolam koi natural ini bisa digunakan beton teman-teman, tapi dalam pengaplikasian tanaman air kalian akan kesulitan, serta dalam penataan batunya akan kesulitan. Di samping itu juga biayanya juga akan membengkak. Itu manfaat pertama teman-teman. Jadi manfaat pertama itu adalah penghematan biaya. Nah, manfaat kedua adalah lebih natural, terlihat seperti di alam. Kenapa lebih natural? Tadi sudah saya jelaskan. Dalam peletakan batunya kita bisa lebih bebas dalam mengekspresikan diri. Nah, bisa kita melihat contohnya di alam. Karena apa? Karena terpal geomembran ini luas, jadi dia akan mengikuti lubang yang kita gali. Nah, untuk daya tahannya gimana saya beli? Nah, daya tahannya antara 15 sampai 25 tahun itu teman-teman, kalau geomembran ADPE. Nah, untuk terpal orchid juga bisa juga daya tahannya juga kurang lebih sama ya. Nah, selanjutnya di samping pengaplikasiannya mudah, jadi lebih hemat biaya ya, dan bisa lebih natural mungkin. Dan dalam peletakan tanaman air juga kita bebas berekspresi. Tentu jangan baru bebas berekspresi kalian menginstal tanaman-tanaman yang besar ya. Oke, itu ya manfaatnya yang kedua. Terus manfaatnya yang ketiga, karena kita bebas meletakkan tanaman air dan batunya, jadi lebih banyak media filternya yang terinstal di daerah kolam tersebut, baik dari media filter batu-batu, tanaman air, media filter biologis, dan lain sebagainya. Jadi lebih jernih dan lebih amonianya lebih terkendali. Nah, manfaat selanjutnya adalah keindahannya bisa kita nikmati. Nah, seperti video-video saya yang sebelumnya, kolam koi natural ini tidak hanya mengedepankan ikan koi, tapi juga mengedepankan view, baik dari view batu-batunya, view tanaman airnya. Yang terpenting itu adalah view waterfallnya teman-teman. Nah, untuk di luaran sana di Amerika, mereka mendesain waterfallnya itu memang betul-betul dipikirkan. Bahkan beberapa video saya lihat mereka sampai mengintip dari jendela untuk
menemukan view yang betul-betul top view dari waterfall tersebut. Nah, saran saya teman-teman untuk pembuatan kolam koi natural ini, jadi pergunakanlah terpal membran. Bisa kalian juga menggunakan semen, tapi biayanya akan lebih mahal dan lebih lama dalam proses pengerjaannya. Itu ya teman-teman. Nah, sekian dulu video saya, kurang lebih 10 menitan. Mudah-mudahan memberikan inspirasi dan informasi. Jika kalau ada perbedaan pendapat, tulislah di kolom komentar. Di alam demokrasi wajib berbeda pendapat. Dan jika ada salah kata, salah ucap, saya mohon maaf. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dan sampai ketemu di video-video saya selanjutnya. See you next video, dan salam koi untuk kebahagiaan.